Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fatoni, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya ingin memaparkan beberapa hal terkait dari persamaan dan juga perbedaan dari keempat teori yang sudah dipresentasikan oleh kelompok di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ada 4 teori, yaitu teori humanistik, teori behavioristik, teori konstruktivistik. Nah, untuk yang pertama, terkait persamaan, ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan di antaranya. Itu yang pertama, poin fokus pada pembelajaran. Nah, semua 4 teori ini memberikan perhatian utama pada peran pembelajar dalam proses belajar. Mereka mengakui bahwa individu memiliki peran aktif dalam memahami dan mengolah informasi. Poin kedua itu terkait dengan interaksi dengan lingkungan, baik teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik maupun teori konstruktivitis itu konsepnya itu sama seperti dengan interaksi dengan lingkungannya, yang mana memiliki peran penting dalam proses pembelajarannya. Nah, ini dapat berarti bahwa interaksi dengan eksternal seperti dalam teori behavioristik, terus pemrosesan informasi, pengalaman pribadi seperti dalam teori humanistik, atau pembangunan pengetahuan melalui pengalaman seperti dalam teori konstruktivistik. Terus poin yang ketiga itu tujuan pembelajaran. Teori ini juga dapat memiliki kesamaan dalam tujuan pembelajarannya, itu untuk mencapai pemahaman perubahan perilaku atau pertumbuhan pribadi dari peserta didik. Nah, meskipun tujuannya berbeda, mereka semua mengarah pada peningkatan dari masing-masing individu. Untuk poin yang keempat itu proses pembelajaran. Teori kognitif, teori humanistik, dan juga teori konstruktivistik itu memiliki fokus pada proses internal dalam pemahaman dan pembelajaran. Nah, ini melibatkan dari pemrosesan informasi, refleksi, dan konstruksi pengetahuan. Untuk poin yang kelima itu ada adaptasi peserta didik. Teori ini mendorong adaptasi dan perubahan, entah melalui pengkondisian, terus penyesuaian diri peserta didik, perubahan kognitif individu, atau konstruksi pengetahuan dari masing-masing individu. Nah, keempat tersebut mendukung konsep bahwa individu dapat tumbuh dan berkembang melalui pembelajaran. Nah, pada persamaan ini, prinsip-prinsip dasar yang digunakan itu bahwa setiap teori memiliki pendekatan dan konsep unik yang membedakannya. Kombinasi atau integrasi yang dapat diambil dari berbagai teori ini juga dapat digunakan dalam konteks pendidikan dan pengembangan individu. Nah, selanjutnya itu terkait perbedaannya. Nah, ada beberapa perbedaan dari keempat teori tersebut. Untuk yang pertama itu teori belajar behavioristik. Fokus utamanya itu reaksi yang diamati dan diukur oleh individu itu terhadap dorongan eksternal. Terus pembelajarannya itu merupakan hasil dari dorongan dan respon peserta didik. Umumnya yang digunakan itu kayak penghargaan, terus dan hukuman yang digunakan untuk memotivasi pembelajaran dari individunya. Terus peran pendidiknya itu untuk memberikan dorongan yang tepat dan penguatan positif atau negatif. Terus yang kedua itu teori belajar kognitif. Fokus utamanya itu pada proses internal dari mental individu dalam pemahaman, pemrosesan, dan penyimpanan informasi. Pembelajaran yang terjadi melalui penerimaan, menyusun secara struktural, dan dapat mengemukakan pendapat suatu informasi. Hal penting dari teori ini yaitu sebuah memori, persepsi, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Peran guru di sini untuk memberikan materi yang relevan dan juga membantu dalam pemecahan masalah dan memfasilitasi pemahaman dari masing-masing individu nantinya. Oke, selanjutnya itu teori belajar humanistik. Nah, fokus utama dari teori ini itu sebagai pemenuhan kebutuhan individu dan pengembangan pribadi.
pembelajaran ini dipandang sebagai proses aktif yang mendorong pertumbuhan diri dan penggalian potensi individu. Terus teori ini menekankan pada motivasi intrinsik dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga pembelajarannya nantinya yang akan diterapkan. Terus peran guru di sini itu untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan pribadi, memberikan umpan balik positif dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Terus yang terakhir itu terkait teori belajar konstruktivistik. Fokus utamanya itu sebagai konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman dan interaksi sosial. Pembelajaran ini dipandang sebagai proses konstruksi yang mana makna dari proses pembelajaran ini itu ditekankan pada pengalaman pribadi, refleksi, dan kolaborasi. Nah, peran guru di sini untuk memfasilitasi pembelajaran dengan memberikan tugas, terus proyek yang mendorong pemahaman konsep dan diskusi kolaboratif antar individu nantinya. Jadi kesimpulannya dari perbedaan di atas itu teori-teori yang dikemukakan itu digunakan dalam berbagai konteks pendidikan dan juga pembelajaran. Beberapa pendekatan pendidikan dapat menggabungkan elemen dari beberapa teori ini, tergantung dari tujuan dan karakteristik pembelajaran yang diinginkan mendidik nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.